Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 20050974012 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan standarisasi yaitu untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. OSI layer versus TCP atau IP. Secara singkat, pengertian dari OSI layer merupakan model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Sedangkan TCP atau IP merupakan sekelompok protokol yang mengatur proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Layer pada OSI model versus TCP atau IP. Pada OSI model terdapat 7 layer. Yang paling atas ada application layer, kemudian ada presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang paling bawah ada SYCL layer. Sementara pada TCP atau IP model, yang paling atas ada application layer, transport layer, internet layer, dan yang paling bawah ada link layer. Layer pada OSI model. Yang pertama ada application layer, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya SMTP. Yang kedua ada presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang ketiga ada session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah dikirim, contohnya NetBIOS dan PPTP. Yang keempat ada transport layer, mengatur flowchart, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, contohnya TCP dan UDP. Yang kelima ada network layer, menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router, layer 3 switch. Dan yang keenam ada data link layer, menambahkan MAC address pada paket, contohnya switch. Yang ketujuh ada SYCL layer, mengirimkan data melalui media transmisi, contohnya hub, NIC, dan kabel. Layer pada TCP atau IP. Yang pertama ada application layer, menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, dan SMTP. Yang kedua ada transport layer, menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Yang ketiga internet layer, sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path. Internet layer memiliki satu protokol yaitu TCP atau IP. Dan yang keempat ada link layer, mendefinisikan protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan frame relay. Perbandingan TCP versus UDP. Pada karakteristik operasional, TCP menggunakan koneksi, sedangkan UDP tidak menggunakan koneksi. Kemudian, untuk jenis aplikasi, TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi, sedangkan pada UDP, yang nirsesi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Pada proses pengiriman data, TCP mengatur ulang semua paket data, sedangkan UDP tidak mengatur ulang. Pada kecepatan transfer, TCP lebih lambat, sementara UDP lebih cepat. Dan untuk hal kendala,
TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak menjamin. Cara kerja TCP. Bagaimana TCP bekerja? Jadi yang pertama, TCP memberikan setiap paket data, nomor urut, dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Yang kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Yang ketiga, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Yang keempat, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Karena data dikirim secara berurutan, maka aliran dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data yang dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Sedangkan sisi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam menjalin koneksi dan bertukar data. Cara kerja UDP. Sedangkan pada UDP, menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Pengertian Network Protocol. Network Protocol yaitu aturan yang ada pada sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Contoh Network Protocol. Ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya ada Telecommunication Network atau Telnet, merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP, yang merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file dalam sebuah internet network. Reserved Port memiliki range dari mulai 0 sampai 1023. Merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Reserved port ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Nah, bisa kita lihat ini adalah tabel data untuk reserved port. Kemudian ada registered port, memiliki rank dari mulai 1024 sampai 49.151. Kemudian register port ini dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Nah, bisa kita lihat ini adalah tabel data untuk register port. Sekian pembahasan tentang standarisasi jaringan komputer di video kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.